masih dengan kajanya masih masih cukup ditakutkan kali ini. Ya, 100% dari KYW di situ dengan kajanya. Dan kalau kita lihat sini Kufra yang justru di-ban sama tim Bigetron Alpha. Dan Link tanpa berbasa-basi baru kita mention, baru kita bahas, langsung diambil sama Geekfam. Nah ini bakal enak banget kalau linknya dijadiin hyper carry dengan adanya mungkin backup dari Parsia yang masih terbuka lebar kali ini. Atau mungkin Parsia dan juga Rafaela itu udah enak banget sih sebenarnya. Dia punya movement speed, dia juga punya bisa dibilang kayak vision yang cukup luas juga untuk linknya nantinya. Dengan adanya feeder extract dari seorang Parsia. Tapi masalahnya Bigetron, mereka harus benar-benar mengunci siapa hero yang cukup penting untuk ngelok ke arah linknya, yaitu Chow dan juga Kaja. Dua hero initiator, bener. Baru dibahas udah langsung ada 2 hero pick off yang mengganggu banget dengan Divine Judgment. Ditambah lagi ada Way of Dragon. Dan mereka nggak punya anti-CC karena Dikinya udah nggak ada nih. Sedangkan kalau kita tahu Link sendiri sekarang, kalau dihadapkan dengan Kaja dan juga Chow, mau di backup sama siapa? Karena pergerakannya Link di sini terlalu licin gitu loh. Dengan dia bisa naik ke atas batu-batuan, ke atas tebing, ini makin susah buat Digi untuk di backup sama teman-teman dari Geekfam sendiri. Nah, strategi apa nih yang harus dilakukan dengan adanya 2 pick hero dari Bigetron Alpha yang benar-benar bisa nge-pick off hero? Benar-benar mau nggak mau mereka harus jadiin linknya hyper carry sih. Uranus menjadi offlane yang cukup kuat juga. Dan Akai, mereka yakin dia mengambil supportnya terlebih dahulu kah? Melepas Parsia dan juga melepas support-support lainnya. Sebenarnya satu hero juga sih yang bisa meng-counter seorang Link sendiri dan terbuka dengan sangat lebar, yakni seorang Cloud. Dengan blazing duetnya bisa ngikutin pergerakan Link ditambah dengan mirror image. Oke, tapi itu permasalahannya kalau Cloud-nya punya stack dan juga punya item. Iya, bener. Kalau misalnya dia nggak kalah damage dengan linknya. Hero-hero yang terbuka kayak masih ada Parsia juga kan. Tapi Cloud kali ini bakal langsung diamankan oleh tim Bigetron. Iya, langsung aja mengambil hero-hero counter dari Bigetron Alpha kali ini ya. Geekfam masuk ke dalam banning phase kali ini. Apa yang bakal terjadi ya dengan adanya line up yang cukup mengerikan sih di early dari tim Bigetron Alpha dengan adanya 2 pick off hero ditambah dengan Cloud dengan blazing duetnya plus mirror image mengarah ke arah seorang Link. Oke, kali ini PR untuk Geekfam. Gimana cara mereka untuk stopin Cloud-nya? Untuk setidaknya nggak dapetin stack dari Art of Thievery-nya. Dan ya bahkan nggak bisa loncat-loncat dengan sesuka hati dia. Betul. Dari tim Geekfam mereka benar-benar harus mikirin gimana caranya mereka nge-shutdown Cloud-nya kali ini. Masih dipegang 75% oleh Brands. Seorang Cloud. 8 kali di pick, 9 kali di ban kali ini dari seorang Cloud sendiri. Valir, hero yang benar-benar bisa menangkal komitmen yang dilakukan kali ini. Justru malah sebenarnya menurut aku pribadi, Geekfam kalau ngambil ke arah Valir justru jauh lebih bagus. Tapi mungkin di sini dengan adanya seorang Link ya, dengan adanya Deviant Sword dan juga Temple Soft Blades, mereka tahu komitmen yang bisa dilakukan sama seorang Link ini bisa meng-pick off pergerakan dari Bigetron Alpha. Tapi jangan pernah meragukan KYW punya Divine Judgment. Karena ketika udah detik-detik terakhir sepertinya tidak ada harapan, tiba-tiba KYW menciptakan harapan dia sendiri. Tiba-tiba ada miracle sendiri ya kali ini Bigetron. Mereka punya satu kesempatan untuk nge-ban, tapi apakah mereka akan nge-ban? Iya, ke arah Kari kali ini. Marksman-nya bakal coba diminimalisir kali ini oleh teman-teman Bigetron. Menyisakan 1-1 berarti untuk Marksman dan juga Granger ya. Tapi apakah di sini Banglah akan mengambil ke arah Marksman? Itu pertanyaanku pribadi di sini ke arah tim Geekfam. Karena agak sedikit sulit, nggak ada buff juga kalau misalnya linknya dijadiin hyper carry. Betul, itu dia. Atau mereka ingin mengambil salah satu mage yang bisa ditaruh di arah side lane atau justru offlaner. Masih bisa terbuka gitu loh, masih bisa terjadi. Tapi kita lihat di sana ada Sicilian yang diambil sama Bigetron Alpha. Dengan adanya dia punya bad impact, ditambah juga Sanguine Claw-nya. Ini kalau bisa sampai terpick off, teman-teman dari Geekfam bakal susah banget sih, karena bad face-nya cukup sakit. Oke, dan kalau dibawa ke arah late game pun kita sudah melihat ya Cecil di arah late game. Wah, itu udah ya? Itu udah parah banget sih dengan stack mananya. Dan kalau kita lihat sudah ada, kira bakal ada Roger. Iya, aku juga berpikir apakah akan ada Roger gitu kan. Tapi fail di sini. Feel bagus sih. Mereka dia punya sisi banyak banget, tapi slow-nya sih yang parah sih. Slow-nya dan bahkan dia bisa increase damage areanya juga. Permasalahannya adalah Luka Zax Jauhead kali ini.
Kalau mereka ngambil Zax mungkin bakal sedikit membantu di arah midnya untuk men-stop pergerakan dari Cecilion. Tapi permasalahannya kalau Cecilionnya dikasih buff, ini bakal beda cerita sih. Ini cuman kalau menurut aku pribadi adalah mengganggu Kaja dan juga Chow-nya, entah nanti mau Way of Dragon atau mau Divine Judgment, karena di sini Zaz bisa langsung menciptakan tambahan ular baru gitu kan, langsung mencoba untuk nge-hide di arah sana. Tapi satu pick lagi untuk Bigatron Alpha, Mereka butuh satu tank sih kalau menurut aku. offlaner ya, yang tank atau offlaner yang Kalau cukup kuat. cowoknya tank berarti mereka butuh offlaner. Tapi satu offlaner juga bagus. Tamus kah? Tamus masih terbuka, yes. Tamus yang bisa melawan Jauhead, tapi ternyata ada combo bucin di sebelah sana dengan ada Carmilla. Oke, Carmilla. Sebenarnya tadi aku udah feeling sih. Kalau misalnya Bigetron ngambil Carmilla ini bakalan oke banget. Ketika mereka mau komboin Cecil dan juga Carmilla dengan Moonlight-nya, ini bakalan enak banget. Tapi masalah mereka nggak punya satu tank yang benar-benar bisa ngejagain, bisa nge-cover dengan HP yang cukup tebal, defensif yang cukup tinggi juga. Ini bakal agak sedikit sulit buat Bigetron kalau misalnya linknya benar-benar dimanjain banget di arah early. Ini bakal sulit sih. Oke. Bisa aja ngambil 1 poin mereka. Ya, tapi aku sedikit menunggu di sini apakah Moonlight Waltz-nya bakal jadi combo untuk Carmilla dan juga Cecilion. Combo 4C 1K di sini dari tim Bigetron Alpha. Sedangkan kalau kita lihat dari tim King Fam kali ini ada Luzach, combo Luzach. Luza, Suling Uranus, Akai, Zax, dan juga Jauhead kali ini bakal menarik sekali dari kedua tim. Dan kita akan memasuki game yang kedua antara Bigetron Alpha dan juga King Fam ID. Kalau kita lihat memang dari Bigetron mereka punya Kaja yang akan dimainkan oleh KYY kali ini, dan bahkan Dreams yang bakal bermain Carmilla, Anissa dengan Cecilionnya. Yes, dan kalau kita lihat sini cuma ada 2 flame shot dari sisi Bigetron Alpha. Tapi kalau kita lihat Doyok, Joker, dan juga seorang Wong Koko di situ bakal komit untuk mendapatkan buff untuk seorang Link sendiri, karena memang Link butuh banget buff di early untuk mendapatkan energi yang lebih di-reduce. Dan Bigetron Alpha tidak jadi mencoba untuk mendapatkan red buff ya dari sisinya Geek Fam. Ya, dan bahkan kali ini Ramzu pun di arah atas coba digangguin sama Bravo. Masih punya spot Mesil, masih sapa-sapaan. Halo, sudah lama tidak bertemu katanya. Iya, akhirnya kita ketemu juga di season 5 di minggu ke-6. Dan kalau kita lihat pun bahkan dari Bravo di sini dia coba untuk tarik ulur aja bersama dengan Jauhead. Wong Koko dengan Zax-nya masih coba sangat mengganggu. Dan kali ini benar-benar Cecilion dan Carmilla nggak bisa sedikit pun. Ya, tapi Cecilion sama Carmilla benar-benar satu lane kali ini. Nah, itu yang benar-benar ditunggu-tunggu, karena kalau mereka yang nggak bisa stay di satu lane yang sama, itu combo bucinnya nggak akan keluar gitu loh. Combo bucin, bener gitu. Kadang benar-benar butuh banget antara Bloodbath-nya, Moonlight Waltz, dan juga Sanguine Claws yang nanti bisa langsung memberikan damage cukup besar. Tapi kita sebelah sana, flame shot-nya agak sedikit miss kali ini yang dilakukan sama seorang Anissa. Sedangkan kalau kita lihat di sisi lain map kali ini sudah ada pergerakan dari seorang Doyok dengan linknya mencoba untuk mendapatkan coin buff di sisi atas, tapi udah ada Bravo di sana, masih mencoba diganggu sama seorang Ramzu dan masih bisa diseker sama seorang Doyok sendiri kali ini. Ya, udah memiliki level 5 kali ini dari seorang Doyok dan udah mendapatkan 2 buff juga. Masih ada waktu 1 menit untuk turtle muncul kali ini di early game kita. Tapi kalau kita lihat sebenarnya memang Doyok bermain lebih agresif sih di game kedua ini. Dia coba rotasi secepat mungkin dari arah mid ke arah atas, tapi kita lihat hampir saja di situ. Softblade di sana langsung dibuka ke arah KYY, masih mencoba terkabur dengan adanya Cyclone Eye, dan kali ini malah dibalikkan ada dan mencoba untuk memberikan pembalasan dendamnya. Ipin, akankah kamu bisa kabur di sebelah sana? Sanguine Claws dan First Blood didapatkan oleh seorang Cecilion dengan digunakan oleh Anissa. Ya, kalau kita lihat juga memang sebenarnya dari Doyok agak sedikit terburu-buru ya ngedapetin membuka Temples of Blade-nya. Kalau menurut aku, karena memang sebenarnya dia masih bisa untuk mencicil ke arah Kaja. Dan itu juga ada follow up dari teman-teman sebenarnya. Jadi agak sedikit terlambat di situ ya dari seorang Doyok sendiri untuk membuka Temples of Blade-nya. Kalau menurut aku memang terlalu agak cepat. sedikit. Jadi menurut aku kayak dia nggak bisa ngedapetin KYY juga kan. Ya meskipun tadi KYY belum level 4 gitu, tapi permasalahannya adalah agak sedikit waste aja Temples of Blade-nya yang dibuka oleh Doyok. Yes.
Dan kalau kita lihat kali ini Wong Koko dengan Zasnya di arah mid lane kali ini bakal cukup mengganggu, tapi Brand sudah mencapai level 7 kali ini, sedangkan Doyok sendiri hanya level 6. Petani baru kali ini Blazing Duet langsung ke clear wave minion saja dan mencoba untuk mendapatkan mungkin arti of different lagi bakal dicoba untuk dikumpulin stacknya dari seorang Brand sendiri di sini ya. Sedangkan kalau kita lihat sebelah sana langsung ada mengunci karena seorang Dreams kali ini dari seorang Joker, tapi belum bisa mendapatkan apapun. Sedangkan Cecilia berhadapan dengan seorang Uranus. Ipin lawan Anissa ya di bawah ya. Iya, tapi kalau kita lihat sini sudah mulai ada objektif tertentu yang bakal dicolek-colek oleh teman-teman Geek Fam kali ini. KYY udah melihat ada pergerakan. Kalau coba dicolong kah, mencoba untuk direset, enggak, ternyata masih bisa diamankan oleh seorang Doyok. Ki kali ini mereka cukup unggul di arah early, bisa dibilang mereka ngedapetin semua control map yang dipunyai oleh teman-teman Bigetron, dan bahkan memang belum ada objektif yang didapatkan sama teman-teman Bigetron. Agak sedikit sulit, tapi kita lihat di arah atas kali ini sudah mulai dibuka Tempest of Blade-nya. Anissa pun harus dengan terpaksa. Itu tadi sebenarnya udah Moonlit Waltz sudah dilakukan ya. Dikombokan sini dengan Anissa dan juga Dreams-nya. Tapi coin buff kali ini masih bisa disecure sama seorang tim Geek kali ini ya. Tapi Brans di sini benar-benar menakutkan sekali ya, kalau kita bisa bilang dengan level 9 hampir level 10 dengan attack speed yang sangat cepat, permainan stack yang sangat bagus. Tapi fun fact, Geek Fam berhasil memperoleh kemenangan atas Bigetron 2-1 di pertemuan kedua season keempat. Tapi kita lihat di arah tengah kali ini Joker langsung di Divine Judgment, langsung menggunakan Yurika Dance kali ini dan langsung ada Blazing Duel. Ini dibuka sama seorang Brans kali ini memberikan damage yang cukup besar. Tapi kita lihat di sebelah sana clones-nya dari seorang Wong Koko cukup sakit dan berhasil men-shuttle seorang Brans kali ini. Tempest of Blade langsung coba untuk komik karena dapat, tapi Bravo berhasil men-shuttle seorang Ipin dan Wong Koko hampir saja dengan bad piece-nya kali dari seorang Cecilia dan bahkan bad impact-nya berhasil mendapatkan satu shuttle lagi ke arah tim Geek Fam. Iya, dua untuk dua ditukarkan di arah mid. Kalau kita lihat memang sebenarnya pertukarannya cukup cepat banget, dan bahkan itu dikejar siapapun yang benar-benar low banget bakal dikejar, nggak dikasih pulang sama sekali sama teman-teman Bigetron, dan bahkan Geek pun melakukan hal yang sama. Kayak dari Ramzunya sebisa mungkin bisa ngedapetin Anissa. Replay barrel nih. Kalau kita lihat dengan Blazing Duel yang cukup bagus dari seorang Brand kali ini, tapi punishment-nya cukup besar gitu dengan keadaan seorang Wong Koko dengan Konse gitu loh. Memberikan damage dan memberikan slow juga, itu tuh damage-nya cukup signifikan walaupun Wong Koko udah bisa bantu kabur, tapi bad impact yang satu kali tepuk tangan gitu kan hilang langsung dari map. Tapi kita di bawah kali Tempest of Blade juga dibuka lagi kali ini Brand masih memberikan damage yang cukup baik, tapi Brand mendapatkan double kill dan malah Tempest of Blade tidak berhasil mendapatkan satu kill pun terhadap Bigetron Alpha. Iya, ini agak sedikit sulit. Ketika udah ngelepas Cloud ke arah Brands, gimana cara ngestopin dia untuk ngedapetin stack terus-menerus kali ini? Dari Geek Fam mungkin mereka benar-benar bisa dibilang terlalu fokus sama Carmelian dan juga Cecilia. Mereka tapi melupakan Brands dengan Cloud-nya yang asik farming dari tadi, rotasi dari arah bawah ke mid ke atas, ngedapetin semua buff, ngedapetin jungle-nya. Dan kalau kita lihat justru lihat tuh duitnya udah 5.500 dari seorang Brands sendiri. Dengan Cloud-nya dia udah dapetin Demon Hunter Sword. Apakah dia adalah petani baru di Land of Doubt? Oh, masih belum. Masih belum Ada ngalahin ya? GPM ya 1.100 ya. Ya, 1.171 ya. Iya. Masih belum mengalahkan seorang Ipin di sebelah sana. Tapi kayak bakal ditinggalkan, sedangkan di sisi bawah Doyok berhasil men-shutdown satu dari tim Bigetron Alpha. Golden Staff kali di tangan Brans dan juga ada Blade of Despair di tangan Bravo. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan komitmen di arah tengah kali ini, mendapatkan turret di sebelah sana. Tapi kita lihat situ Wong Koko mencoba untuk hide di dalam clone-nya, tapi tidak bisa dan berhasil di shuttle sama seorang Dreams. Ya, kali ini Bigetron ngedapetin dua turret di arah atas dan juga di arah mid. Dan meskipun kita lihat juga ketika Link Doyoknya ngedapetin satu personil dari Bigetron di arah bawah, mereka bisa ngedapetin turretnya karena memang minionnya belum ada yang masuk, belum ada yang jalan. Mau nggak mau mereka bisa dibilang ya buang waktu di arah bawah sih kalau menurut aku. Buang waktu banget ya diambil di arah bawah. Karena dan mereka nggak bisa dapetin turret juga gitu kan. Bener, karena pertukarannya nggak worth it banget. Bigetron dapetin di arah atas, sedangkan di arah mid juga harus pecah. Betul sekali. Sedangkan kalau kita lihat kali ini Doyok berhasil mendapatkan satu endless battle bersama tadi udah menyelesaikan Raptor Macet juga ya sebagai item pertamanya dia. Tapi Brans masih sangat percaya diri kali ini dengan adanya turtle buff juga. Menit 7, menit 8 kali ini. Kalau kita lihat perbedaan di sini ada sekitar 6.000 perbedaan, dan kita lihat sana Way of Dragon berhasil dibuka ke arah seorang Doyok memberikan damage yang cukup besar. Namun Bravo juga menerima damage dari Deviant Sword yang tadi dikeluarkan sama seorang Link. Dan kita lihat di arah tengah kali ini ternyata di bawah sedikit ada jebakan seperti untuk seorang Bravo di sana masih bisa untuk mundur, tapi masih ada
berhasil mendapatkan satu di sisi bawah. Tapi di sisi atas kita lihat Dreams dan juga Sicilian di situ dengan seorang Anissa sudah bersiap siaga. Iya, dan sebentar lagi akan ada turtle yang ketiga dari Bigetron. Mereka bisa aja komit untuk ngedapetin turtle-nya, tapi kita lihat di arah bawah ternyata Brands-nya sudah mulai datang, sudah mulai dibuka blazing duetnya, sudah ketahuan Ramzu-nya mau kemana kali ini, tapi dia nggak punya ejector, dia nggak punya unstoppable force, dan bahkan berhasil diamankan oleh Brands di arah bawah. Ditambah Brands langsung melok ke arah Corrosive Side. Kali ini Doyok dan juga Wong Koko mencoba untuk mendapatkan turtle. Kali ini sudah ada Dreams di sebelah sana, dan masih bisa disecure sama seorang Doyok di situ. Walaupun Dreams kali ini bakal mencoba untuk mengincar ke arah seorang Ibis Ya, dengan Brands Brands di objektif bawah. banget sih. Langsung objektif game yang berhasil mendapatkan outer turret terakhir di sisi bawah. Ya, 5 objektif turret udah diamankan oleh Bigetron Alpha, sedangkan Geek Fam mereka belum bisa ngedapetin satu turret pun dari tim Bigetron. Ini agak sedikit sulit, mau nggak mau kayak secara nggak langsung Geek bener-bener coba dikandangin perlahan demi perlahan. Perlahan tapi pasti kali ini Sanguine Claws dibuka lagi, mencoba untuk mengganggu pergerakan dari tim Geek Fam karena blue buff di sebelah sana bakal diambil dan dicolong sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Kali ini langsung diambil sama seorang Anissa. Blue buff ya kali ini. Dengan pergerakan yang dilakukan sama Bigetron Alpha kali ini, walaupun Sicilian mananya boros, ini pertama kali ya Sicilian mendapatkan blue buff ya kan? Ya, betul. Dan kalau kita lihat pun sebenarnya memang dari Bigetron mereka nggak takut untuk kehilangan objektif turtle sih. Dengan perbedaan network kali ini dipegang oleh Bigetron Alpha, 6.000 perbedaan. Dan kalau kita lihat ini yang buat Bigetron, ya udah kalau mau ngambil objektif turtle silakan, kita bisa ngedapetin turret milik kalian. Oke, tapi ada satu hal juga di sini yang agak sedikit mengganggu seorang Sicilian. 6.400 dengan adanya Clock of Destiny ditambah dengan Lightning Truncheon. Ini damage-nya mananya akan membuat damage dari seorang Sicilian benar-benar besar banget sih, dan memberikan impact yang sangat besar dalam team fight ya. Ya, tapi kalau kita lihat Dreams-nya kali ini sudah mulai buka vision, dan Joker-nya nice banget di situ dengan Hurricane Dance mulai masuk. Tapi kita lihat Anissa dan juga seorang Dreams kali ini mulai mengkombokan dengan Moonlight Shadow ya. Tapi kalau kita lihat dari seorang Dreams berada di paling depan, udah keluar dari combo yang dikeluarkan kali ini, dan bahkan 3 sudah mulai hilang dari geek-nya. Yap, permainan sangat luar biasa banget dengan adanya Moonlit Waltz, Betul. ditambah dengan Bloodbath, ditambah dengan adanya Sanguine Claws, dan juga kita lihat di atas kali ini Sanguine Claws lagi mencoba mendapatkan seorang EP, tapi Consecration masih the bad impact, dan bye-bye goodbye. Satu lagi hilang dari tim Geek Fam. Kali ini mereka bakal coba untuk berfokus mendapatkan semua inhibitor yang dimiliki sama tim Geek Fam kali ini, dan mereka memaksa mundur untuk mendapatkan Kara Lord yang sudah hadir di Land of Dawn. Iya, kali ini mendapatkan inhibitor di arah atas akan membuat teman-teman Bigetron Alpha lebih leluasa lagi ketika mereka coba untuk nge-push laning di arah mid dan juga arah bawah. Yes, tapi kita lihat di sebelah sini, kalau kita lihat Bigetron masih mencoba untuk mendapatkan momentum untuk mendapatkan Kara Lord. Mungkin di sini dari seorang Brands bisa melakukan itu sendiri ya, karena kalau kita lihat dengan level 15 yang dimiliki sama Brands, Art of Delivery, dan juga mungkin di situ dengan adanya Little Wanderer, harusnya masih bisa untuk melakukan hal itu sendiri. Sekarang kalau kita lihat di sini dari Dreams dan juga teman-teman Bigetron lain yang mencoba untuk mendapatkan blue buff yang tapi masih bisa di-second sama Doyok. Tapi lihat dari flame shot-nya cukup sakit karena seorang Doyok sendiri, sedangkan Brands itu berhasil mengambil red buff dari tim Geek Fam. Dan kondisi grooming dari teman-teman Bigetron Alpha bakal coba untuk mencolek Lord mereka yang pertama. Sedangkan dari tim Geek Fam mereka harus berhati-hati dengan adanya super minion yang akan masuk dari arah atas. Oh, Divine Judgment langsung karena Joker kali ini bad impact. Langsung ada bad piece ditambah dengan Sanguine Claw kali ini bad impact lagi, masih ada Giri Kedes masih mencoba mundur kali ini, tapi dengan mirror image berhasil langsung memfinish dari seorang Joker kali ini, dan mereka akan coba untuk commit mendapatkan di arah bawah. Sakit banget Blade nggak shot, tuh? bad impact, langsung ada blazing duet di sebelah situ, memberikan damage yang sangat besar, tapi masih bisa untuk mundurkan. Masih ada Moonlight Waltz kali ini, Moonlight Waltz dari seorang Anissa, bad impact yang keluar dengan adanya Bloodbath juga. Tapi apa yang bakal terjadi? Base-nya berhasil diambil sama tim Bigetron Alpha. Oh my god, 2-0 diamankan oleh Bigetron Alpha kali ini. Geek Fam agak sedikit